selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dian. Nah, pada sore hari ini saya akan memberikan materi bahasa Indonesia tentang teks fabel. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu teks fabel? Jadi, teks fabel itu adalah salah satu cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Tetapi, perilaku binatang tersebut menyerupai manusia. Nah, ciri-ciri dari teks fabel yang pertama bersifat fiksi. Yang kedua, tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam fabel itu adalah para binatang. Yang ketiga, watak tokohnya itu ada yang jahat, ada yang baik juga, ada yang antagonis, ada yang protagonis. Nah, yang keempat itu ceritanya memiliki rangkaian peristiwa sebab akibat, ya. Kemudian, ada yang tahu nggak sih struktur dari teks fabel itu apa? Yang pertama, itu ada apa? Judul. Yang kedua, itu orientasi. Yang ketiga, itu komplikasi. Yang keempat, itu klimaks atau masalahnya. Yang kelima, itu resolusi. Dan yang keenam, itu koda atau pilihan. Kemudian unsur intrinsik dalam fabel itu apa saja? Yang pertama itu ada tema ya. Yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada alur atau plot, yang keempat ada latar, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada gaya bahasa, kemudian nada, yang ketujuh ada amanat, yang kedelapan ada tujuan komunikasi dalam fabel tersebut. Kemudian jenis dari teks fabel itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama itu ada fabel klasik dan yang kedua ada fabel modern. Nah, selanjutnya itu kaidah kebahasaan dalam teks cerita fabel. Yang pertama menggunakan kata kerja. Yang kedua penggunaan kata sandang si atau sang. Yang ketiga itu ada penggunaan kata keterangan waktu dan tempatnya. Yang keempat itu penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Contoh dari teks fabel itu adalah cerita beruang dan lebah, atau cerita burung gagak dan elang, cerita kelinci dan kura-kura, cerita dari si kancil dan pak petani. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cerita fabel, teks fabel. Nah, untuk pengertian struktur dari fabel yang pertama itu adalah judul. Nah, judul itu merupakan kepala karangan. Yang kedua itu ada orientasi. Nah, orientasi itu adalah kalimat di awal cerita. Fungsinya itu untuk pengenalan, mengenalkan waktu, tempat, tokoh, dan karakternya. Yang ketiga itu adalah komplikasi. Komplikasi itu bagian di mana dimunculkannya sebuah masalah atau konflik pada cerita fabel yang telah kita buat. Untuk bagian klimaks itu adalah puncak terjadinya suatu konflik. Ya, klimaks itu adalah puncak terjadinya suatu konflik. Nah, untuk resolusi itu adalah bagian dari penyelesaian suatu masalah dari cerita tersebut. Kemudian yang terakhir itu koda. Koda itu atau pilihan. Bisa disebut dengan kata lainnya pilihan. Nah, koda di dalam pengertian fabel itu merupakan pesan moral yang disampaikan pengarang dan penyelesaian masalah yang bisa kita ambil nilai moral dan pesannya. Seperti itu. Itu adalah struktur dari teks fabel. Nah, mungkin cukup sekian yang Mbak Dian bisa sampaikan. Kurang lebihnya Mbak Dian mohon maaf. Sekian dari Mbak Dian. Selamat sore.